Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan siap untuk belajar ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pada pembelajaran agar semuanya diberikan kelancaran, mari kita bersama-sama berdoa dahulu. Ya, untuk memimpin doa, Bapak minta ketua kelas nanti untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan untuk pimpin rekan-rekannya berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, setelah berdoa, mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran hari ini. Ya, nanti silakan yang namanya Bapak panggil, acungkan tangan kanannya sambil bilang hadir. Paham ya? Afgan Apriansa Hadir. hadir. Albi Lutfi Fahri Hadir. hadir. Anafi Farid Hadir. hadir. Arka Aditya Hadir. ya. Aulia Izatun Nisa Hadir. Deka Aulia Hadir. Dewi Witasari Hadir. Dewi Sriani Hadir. Edi Permana ya. Imaura Anastasia Diantalita Hadir. Kanifah Hijriah Hadir. Muhammad Radiatul Adha Hadir. Panji Julianto Rita Jahara Hadir. Jihan Putri Ramadhani. Hadir. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir ya. Untuk belajar. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita terlebih dahulu untuk bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Bapak harapkan semuanya dapat berdiri. Baik, kita mulai. Ayo maju, maju, Garuda. Patriot
Oke, alhamdulillah kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, sebelum ke pokok pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Panji, bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Karena? Ya, karena ingin belajar. Putri, gimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena bisa datang ke sekolah dan bisa berkumpul dan belajar dengan teman-temannya. Albi, gimana Albi perasaannya hari ini? Senang juga. Kenapa? Karena bertemu dengan teman-teman ya. Ada yang hari ini perasaannya sedih? Ya. Ada yang hari ini perasaannya penuh dengan amarah? Misalnya anak mau bersekolah, tidak, alhamdulillah semuanya dalam perasaan senang. Dan mudah-mudahan dalam belajar kita hari ini juga enjoy ya dan senang dalam proses pembelajarannya. Baik anak-anak, Bapak juga tidak lupa untuk mengingatkan kesepakatan belajar ya yang sudah kita sepakati. Yang pertama, datang tidak boleh telat. Datang tidak boleh telat ya maksudnya seperti itu. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ya. Dan ketika proses pembelajaran itu semua orang berhak untuk memberikan pendapat dan bertanya. Ya. Itu kesepakatan kelasnya. Nah, sebelum ke materi inti, Bapak punya pertanyaan dulu nih. Apa yang kalian ketahui, apa yang harus kalian lakukan ketika dalam suatu kelas atau organisasi terdapat suatu permasalahan? Ada yang mau jawab? Kita siapa? Diskusi atau bermusyawarah. Ya, berdiskusi atau bermusyawarah. Ada lagi yang mau coba menjawab? Arka? Apa yang harus dilakukan kalau ada masalah dalam organisasi? Bermusyawarah. Nah, bermusyawarah. Betul ya? Jadi ketika ada masalah dalam organisasi atau kelas, kita harus berdiskusi untuk menemukan suatu kesepakatan atau penyelesaian permasalahannya. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Apa yang kalian ketahui tentang musyawarah? Bergotong royong. Apa lagi? Anapi? Berdiskusi untuk menemukan Solusi. Ya, betul ya. Musyawarah itu adalah berdiskusi untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan. Nah, ini Bapak punya tujuan pembelajaran. Nanti setelah proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengetahui musyawarah seperti apa. Apa yang maksud dengan musyawarah? Dan yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan kegiatan musyawarah dengan baik dan benar. Ya, nanti kita lakukan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak harapkan kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini karena materi pada hari ini itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik di sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat. Jadi, Bapak harap kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum proses pembelajaran, Bapak minta kalian untuk duduknya tegap, tidak menyender ke meja atau ke bangku. Simpan kedua tangan kalian di atas paha kalian masing-masing. Mana paha? Simpan di atas paha, lihat. Nah, seperti itu. Pejamkan matanya. Pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Oke. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Hembuskan dengan pelan. Tarik nafas. Hembuskan dengan pelan. Tarik nafas lagi. Rileks. Kalian rasakan ya udara yang masuk dari hidung kalian dan keluar dari mulut kalian. Hembuskan. Nah, udah. Silakan buka kembali matanya. Oke, baik. Anak-anak, apa yang kalian rasakan ketika tadi melakukan tarik nafas, dikeluarkan? Lebih rileks gak? Lebih tenang gak? Nah, lebih rileks ya, dan lebih
tenang. Itu yang Bapak harapkan, sehingga kalian nantinya akan fokus pada proses pembelajaran hari ini. Ya, tidak ada memikirkan yang lain, ya, memikirkan main dan sebagainya. Tapi kita harus lebih fokus pada proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya anak-anak, Bapak sudah membagi kelompok ya kalian. Ini duduknya sudah per kelompok ya. Sudah bawa lagi pada pertemuan sebelumnya sesuai dengan asesmen. Anak-anak, di depan Bapak punya video. Silakan kalian perhatikan dengan baik ya. Karena nanti setelah tayangan video ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Bisa saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es lontong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es lontong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es lontong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta dibelikan es lontong. Oh iya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Oke ya anak-anak. Nah sekarang Bapak juga punya materi untuk Bapak jelaskan kepada kalian mengenai musyawarah. Ini musyawarah, yang kata musyawarah ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syawarah yang artinya berunding atau mengajukan sesuatu. Nah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama ya, yang memiliki maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Itu pengertian musyawarah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa tujuan musyawarah? Tujuan musyawarah ini adalah untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Nah, ini ciri-ciri musyawarah. Ada 3 ya. Yang pertama, dilakukan lebih dari 2 orang. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Ya, jadi semua orang itu berhak berpendapat dalam proses musyawarah. Terus semua orang boleh berpendapat. Ini ciri musyawarah. Selanjutnya ada juga menghargai peserta musyawarah. Menghargai di sini dalam bentuk apa? Ketika ada teman kalian sedang mengajukan pendapatnya, jangan memotong dulu, ya, tapi tunggu sampai
teman kalian itu selesai mengemukakan pendapatnya. Dan juga ketika kita ingin mengajukan pendapat, biasakan untuk terlebih dahulu mengacungkan tangan. Setelah dipersilakan, baru kita mengemukakan pendapat kita. Terus tidak mengutamakan egois dalam musyawarah. Nah ini syarat musyawarah yang baik. Tadi sudah sampaikan ya. Yang pertama, agendanya harus jelas. Ya, agendanya harus jelas ini membicarakan apa dalam musyawarah tersebut. Terus yang kedua, dipimpin oleh satu orang. Jadi setiap kelompok yang dalam musyawarah itu ada satu orang yang menjadi pemimpin musyawarah. Ya. Terus peserta diberi waktu dan kesempatan yang sama. Ya, jadi jangan pilih kasih. Diskusi ini mah dipersilakan saja, yang lainnya tidak. Jangan seperti itu. Tapi di sini setiap orang itu mempunyai waktu dan kesempatan yang sama. Terus pimpinan musyawarah juga harus bisa merangkum hasil musyawarah. Dan hasil kesepakatannya harus bisa dirangkum dan dijelaskan. Dan yang terakhir, hasil akhir musyawarah dilakukan oleh semua peserta. Jadi ada kesepakatan hasil tersebut, yang berarti semua orang dalam kegiatan musyawarah itu menyetujui hasil musyawarah tersebut. Nah, ini ada prinsip dalam bermusyawarah. Yang pertama, pendapat disampaikan secara santun. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Terus mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana, menerima keputusan bersama secara besar hati. Ya, ketika kalian keputusan yang diambil itu bertentangan dengan apa yang kalian usulkan, ya kita harus menerima ya dengan besar hati. Karena keputusan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama. Terus melaksanakan keputusan secara bersama. Nih, ada cara-cara mengeluarkan pendapat. Dan nanti setelah ini Bapak akan memberikan kepada kalian untuk mempraktikkan musyawarah. Nah, ini cara-caranya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mengangkat tangan. Ketika mau mengeluarkan pendapat, mengangkat tangan dulu. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketika dipersilahkan, baru kalian mengeluarkan pendapat. Ya. Terus menunggu sampai pembicara selesai. Ini yang Bapak bilang tadi, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, orang lain, teman kalian sedang mengeluarkan pendapat, jangan kalian potong, tapi tunggu sampai selesai. Bersikap sopan dan suaranya cukup jelas sehingga bisa didengar oleh audiens yang lain. Ini sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Ini juga sudah disampaikan. Mampu mengendalikan diri. Jangan karena orang lain pendapatnya berbeda dengan kita sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, emosi dan sebagainya. Terus tidak boleh mencela. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pendapat orang lain, tidak boleh. Ya. Karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam bermusyawarah. Tidak boleh memotong pembicaraan. Ya, tunggu sampai yang berbicara selesai. Ketika sudah dipersilakan, baru kita mengungkap pendapat kita dan mematuhi aturan yang ada. Nah, kesimpulannya, musyawarah adalah cara untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan mengutamakan kesepakatan seluruh anggota dan untuk mendapatkan kesepakatan atau mufakat, semua peserta harus bersifat terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Ya, kita di dalam bermusyawarah boleh berbeda pendapat dengan orang lain. Ya, sama halnya misalkan ketika di kelas kalian mengadakan pemilihan ketua kelas. Pendapat saya, misalkan pendapat Bapak ya, dengan teman Bapak di satu bangku itu boleh berbeda. Bapak memilih si A, sini memilih si B. Ya, tapi nanti ada kesepakatan bersama, bisa didapatkan dari musyawarah atau voting seperti itu. Dan Bapak, walaupun yang menjadi ketua kelas itu orang yang bukan Bapak pilih, Bapak harus dengan rendah hati menerima keputusan tersebut dan mendorong ketua kelas yang terpilih untuk menjalankan kewajibannya sebagai ketua kelas. Nah, ini contoh musyawarah bagi lingkungan keluarga. Yang pertama, mendiskusikan pembagian tugas rumah. Terus yang kedua, berdiskusi untuk memutuskan ketua kelas.
yang berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT. Baik, cukup jelas ya anak-anak. Nah, Bapak sudah memberikan materi tadi di penjelasan Bapak, walaupun singkat. Tadi juga Bapak sudah memberikan kalian suatu video untuk kalian perhatikan. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Ada yang mau berpendapat? Kalian lihat apa nih video tadi? Video yang kalian lihat itu apa? Imaura melihat? Ya, kegiatan bermusyawarah. Ada lagi yang berpendapat lain? Kita apa yang tadi dilihat dalam video? Nah, berdiskusi untuk membeli motor, terus ya. Ya, tadi itu kegiatannya di mana? Di lingkungan keluarga, masyarakat atau sekolah? Di video tadi. Keluarga itu terjadi antara seorang ibu dan seorang ayah. Nah, selanjutnya Bapak punya topik permasalahan. Yang pertama, mengapa musyawarah itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau mencoba menjawab, kenapa musyawarah itu penting sih? Ada yang mau menjawab? Anapi, kenapa musyawarah itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Agar masalah cepat terselesaikan. Ya, agar masalah cepat diselesaikan dan terdapat solusinya gitu. Ada lagi yang mau menjawab, mengapa nih musyawarah itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Putri, kenapa musyawarah penting kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali ya. Kenapa musyawarah itu penting? Untuk menyelesaikan masalah tentunya dengan cara bermusyawarah. Tentunya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Yang kedua, bagaimana cara melakukan kegiatan musyawarah yang benar? Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan kegiatan musyawarah yang benar tadi. Ada yang mau menjawab? Ya, tapi apa? Tidak memotong tidak pembicaraan orang lain. Ya, terus apa lagi? Harus ada pemimpin musyawarah. Terus apa lagi? Berbicara depan dengan sopan. Ada lagi? Kalau kita sebelum ingin mengutarakan pendapat, biasakan apa dulu? Ya, mengangkat tangan. Terus menunggu di persilahkan. Oke. Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya, tugas untuk kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan dan praktekkan kegiatan atau LKPD yang sudah Bapak bagikan ini. Ya, nanti silakan didiskusikan. Nah, coba perhatikan LKPD-nya, perhatikan ya. Di atas itu ada nama kelompok. Silakan kalian isi sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Nama anggotanya silakan ditulis nama anggotanya satu persatu. Terus di sana kelas berapa? Nah, terus ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa itu musyawarah? Nah, silakan kalian diskusikan. Menurut kelompok kalian apa itu musyawarah? Ya. Terus, mengapa musyawarah itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, selanjutnya di sini kalian silakan praktekkan kegiatan musyawarah di kelompoknya masing-masing. Ya, kesempatan masing di kelompoknya masing-masing silakan lakukan musyawarah. Bapak sudah bilang tadi harus ada yang menjadi pemimpin musyawarah. Nanti silakan kalian tentukan.
Di sini Bapak sudah memberikan kasus yang berbeda-beda setiap kelompok. Untuk kelompok 1 di sana coba lihat kelompok 1 ya masalahnya. Sekolah kita ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baru ya. Kegiatan apa yang menurut kalian paling bermanfaat dan harus dipilih? Silakan hitung musyawarahkan. Kira-kira kegiatan ekstrakurikuler barunya apa? Untuk kelompok 2, sekolah akan mengadakan kegiatan lomba membuat pojok baca di setiap kelas. Konsep seperti apa yang akan kalian pilih dalam membuat pojok baca? Ya, silakan kalian musyawarahkan. Dan untuk kelompok 3, pada suatu keluarga akan mengadakan liburan. Tentukan kemana tujuan liburannya. Silakan kalian musyawarahkan. Nanti ya di sini tuliskan minimal 3 alternatif kegiatan. Ya ini kegiatan yang kurikulernya apa? Ini konsep pojok bacanya apa? Ini tujuan liburannya apa? Betul ya? Akan setiap proses musyawarah harus ada yang mengajukan pendapatnya masing-masing. Silakan ditulis. Yang selanjutnya lakukan musyawarah untuk memilih kegiatan terbaik. Ya untuk memilih tadi musyawarahkan apa? Yang terakhir, tuliskan proses musyawarahnya seperti apa. Berjalan dengan lancar, dengan menghasilkan keputusan seperti apa. Ya, disepakati keputusan seperti apa. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD? Ada yang mau ditanyakan LKPD-nya? Tidak. Kalau tidak, Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut. Silakan dimulai. Bapak bilang tadi harus ada pemimpin musyawarahnya. Harus ada pemimpin yang menjadi pemimpin dalam musyawarah. Kelompok ini siapa yang menjadi pemimpin musyawarahnya? Dita, silakan pimpin dengan baik ya. Dan usahakan semua anggotanya itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi kelompok ini siapa yang pemimpinnya? Arka, silakan pimpin dengan baik. Dan ingat untuk semua anggotanya berhak mengajukan pendapat. Jadi kelompok ini siapa yang pimpin? Ari, yang lainnya silakan berpendapat dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada syarat etika dan sopan santunnya dalam berpendapat. Silakan yang menjadi pemimpin musyawarahnya pimpin dengan baik. Ada yang kalau ada yang ingin mengajukan pendapat, acungkan tangannya. Ya, lalu dipersilakan baru berbicara. Siapa yang akan mengajukan pendapatnya, ajukan tangan. Ada yang mau berpendapat untuk mengisi tempat tersebut. Konsep, jadi ini konsep ininya, konsep bacanya mau seperti apa? Oh, tanya gak apa-apa, satu orang tanya. Dewi seperti apa, tapi ajukan tangan dulu. Oh ini mau memberi saran, ajukan tangan dulu ini. Ajukan tangannya. Nah, persilakan sama masyarakat. Nah, sob coba konsepnya mau apa? Pojok bacanya. Ya, apa? Tuliskan minimal. Ini kan kalian sedang membicarakan, memusyawarahkan tujuan liburan. Ya, pemimpin kelompok ini kan
Taj, memimpin musyawarah jadi taj. Misalkan Radit mengacungkan tangan, dipersilakan. Saya mah apa liburannya mau ke pantai. Nah, jadi siapa yang mengusulkan itu ditulis di sini. Boleh Radit mengusulkan. Alasannya apa? Radit mengusulkan ke pantai karena diperlukan kapal. Ini siapa dan siapa? Lakukan musyawarah sesuai dengan prosedur ya. Yang mau berpendapat ajukan tangan, nanti dipersilakan sama pemimpinnya baru berbicara. Ya, dan yang lain tidak boleh mau berbicara. Silakan bermusyawarah. Ya, silakan. Ini tadi kakak berpendapat yang mau sebenarnya dipersilakan. Saya, kemudian saya, misalkan konsep yang baik itu misalkan hutan alam. Ya, misalkan Edi berpendapat itu sini sepertinya. Tapi dari ketiga tersebut nanti dia itu harus diputuskan satu konsep yang mana yang akan dipakai. Kan sini kan ceritakan dan musyawarah berjalan dengan lancar dan mendapat keputusannya apa. Jadi untuk membuat apa dari baca di kelas kita sudah sepakat untuk berkonsep apa alasannya apa seperti itu ya. Di sini silakan yang mengajukan pendapat semua. Ya, boleh boleh tidak seperti pinggiran tidak kasih nomornya lagi ya. Karena di dalam musyawarah semua orang itu berhak mengungkapkan pendapatnya. Di sini dimana musyawarah berlanjut dengan mendapatkan hasil kesepakatan apa dengan alasannya apa, harus ada alasan ya. Anak-anak 2 menit lagi ya, silakan selesaikan.
Anak-anak, baik. Kalau sudah, Bapak minta semuanya dirapikan dulu bukunya. Udah ya, dirapikan dulu bukunya. Bapak minta semuanya berdiri. Kalau berdiri. Berdiri dan menghadap ke Bapak. Kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Nah, kalian hafal kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Cluenya adalah kalian lakukan apa yang Bapak lakukan. Ya, cluenya adalah kalian lakukan apa yang Bapak lakukan. Siap semuanya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala. Ayo, cluenya adalah lakukan apa yang Bapak lakukan. Bapak sedang apa nih? Pegang pundak. Walaupun Bapak bilang kepala, tapi Bapak pegang pundak, kalian pegang pundak. Sekali lagi, lakukan apa yang Bapak lakukan. Lebih cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki. Ayo, lakukan apa yang Bapak lakukan. Oke, sekarang cluenya dirubah. Lakukan apa yang Bapak sebutkan. Kalau tadi cluenya lakukan apa yang Bapak lakukan, sekarang lakukan apa yang Bapak sebutkan. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut. Ayo. Lagi lakukan apa yang Bapak sebutkan. Yo, konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki. Tepuk tangan. Duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kalian sudah
di kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Berjalan dengan lancar tidak? Nah, sekarang saatnya kalian untuk satu kelompok mempresentasikan hasil dari musyawarah kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya ke depan. Semuanya ke depan, silakan berbaris di sini. Ya. Dan ada satu orang yang membacakan hasil diskusinya atau musyawarahnya. Kelompok lain perhatikan ya. Oke. Siap, silakan. Napi. Ya, dipresentasikan, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan dari atas. Kami dari kelompok 1 beranggota Anafi, Khalifah, Aulia, Deka, Jihan, dan Albi. Silakan. Apa itu musyawarah? Silakan. Berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Mengapa musyawarah penting dalam kehidupan bermasyarakat? Agar masalah cepat terselesaikan. Hasil diskusinya yang alternatifnya silakan. Kasusnya apa dulu? Yang musyawarahkannya. Sekolah kita ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baru. Kegiatan apa yang menurut kalian paling bermanfaat dan harus dipilih? Silakan jelaskan proses musyawarahnya seperti apa. Proses musyawarah berjalan dengan lancar. Keputusannya. Silakan karena untuk menjaga diri. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Kelompok 1 ini membahas mengenai ekstrakurikuler baru. Jadi mereka itu musyawarahkan ekstrakurikuler baru apa yang ingin dilaksanakan. Tadi apa keputusannya? Ekstrakurikuler. Silat, alasannya untuk agar siswa-siswi di sekolah kita itu bisa menjaga diri. Ada yang menanyakan di kelompok lain? Tidak, cukup. Baik. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil musyawarahnya. Kelompok yang lain tolong perhatikan. Silakan Aka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu musyawarah? Yang selanjutnya silakan. Ya, terus kelompok 2 ini musyawarahnya adalah untuk membuat konsep. Baca ya, silakan. Minimal alternatifnya apa saja? Ya, silakan. Proses musyawarah seperti apa dan kesepakatan yang dihasilkannya apa? Musyawarah dengan baik, kelompok 2
tuliskan konsep membaca tentang alam. Kalian bersama karena alam indah dan sejuk. Ya, jadi kesepakatan yang diambil oleh kelompok 2 adalah alam ya, dan itu sudah disepakati oleh semua anggota kelompok karena alam itu indah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3, kelompok yang terakhir, silakan masuk ke depan. Nah, kembali satu Banjar. Siapa yang mau bicara kita? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Afgan, Radit, Jihan Putri, Dewi Siani, dan Hitai. Kami dari kelas 6. Apa itu musyawarah? Menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi secara bersamaan atau lebih dari 2 orang. Mengapa musyawarah penting dalam kehidupan masyarakat? Agar suatu masalah cepat diselesaikan. Kelompok 3 pada suatu keluarga akan mengadakan liburan. Tentukan kemana tujuan liburannya. Akbar ke pantai karena ingin melihat perahu dan melihat pemandangan yang indah. Dewi Sriani ke taman karena ingin melihat bunga-bunga yang indah. Rita ke kolam renang karena ingin berenang. Lakukan musyawarah untuk memilih suatu kegiatan yang akan diusulkan liburan. Ke pantai, tuliskan proses musyawarahmu termasuk bagian kalian mendengarkan pendapat teman, cara menyelesaikan perbedaan pendapat, dan keputusan akhir. Mengangkat tangan dan ingin berpendapat dengan perkataan yang sopan dan jelas. Hasil musyawarah berjalan dengan lancar dan tidak memotong pembicaraan. Demikian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok 3? Tidak? Sudah cukup? Baik, terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan. Baik, anak-anak, tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari kegiatan musyawarah yang kalian lakukan di tiap-tiap kelompok dengan tema musyawarah yang berbeda-beda. Dari kelompok 1 memilih kegiatan ekstrakurikuler, baru ya kelompok 2 mengenai konsep membuat pojok baca, dan yang kelompok 3 itu adalah tujuan liburan. Bapak harap semuanya sudah baik ya dari cara kalian bermusyawarah dan menentukan hasil kesepakatannya itu sudah baik dan sudah menghasilkan kesepakatan yang memang disepakati secara bersama-sama. Dan dari yang mengajukan pendapatnya juga tadi sudah yang ditulis yang pada Afgan, dia mengajukan liburan ke laut, ke pantai ya, katanya karena ingin melihat kapal katanya ya. Kalau di kelompok 1 itu ada yang mengajukan pencaksilat, betul tidak? Ada yang mengajukan apa lagi? PMR, dan ada yang mengajukan lagi apa? Paskibraka. Nah, itu berarti kalian sudah mau berpendapat di dalam kegiatan musyawarahnya. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak punya pertanyaan ya untuk kalian isi ya. Nanti silakan kalian isi secara individu ya. Ya, jadi ya berapa orang? Sana. Oh ya,
yang tadinya mana hasil diskusinya dikumpulkan ya. Jadi dulu Bapak jelaskan dulu tata cara mengisinya. Oke, sudah terima semua ya. Di sana ada 10 pertanyaan. Silakan di atas ada nama, diisi dulu namanya siapa dan kelas berapa. Nah, silakan kalian isi, waktunya 5 menit. Silakan isi dengan baik ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan kalian pikirkan dengan baik, kerjakan dengan baik, jangan terburu-buru. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai KPD-nya, silakan boleh angkat tangan ya. Baik anak-anak, 1 menit terakhir ya.
Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke kelompok. Nanti Bapak ambil ke setiap kelompoknya masing-masing. Jangan lupa nama dan kelasnya diisi. Kelompok 1 udah semua ya. Kelompok 2 udah semua. Oke, terima kasih. Kelompok 3 udah semua. Udah semua kan? Baik anak-anak, semuanya sudah menyelesaikan kegiatan sesi wajibnya ya. Nah, kita ulang lagi dari awal. Bapak nanya, hari ini kalian belajar apa tadi? Musyawarah. Terus gimana cara melakukan musyawarah yang baik dan benar? Diskusi, harus ada seorang pemimpin. Kalau mau berpendapat harus ngapain dulu? Berbicara apabila sudah dipersilakan. Nah, terus kenapa nih musyawarah itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menyelesaikan masalah secara jalan mufakat, ya, berdiskusi. Nah, tadi sudah Bapak praktek, kalian juga sudah praktek musyawarah ya, dan Bapak anggap semuanya sudah memahami kegiatan musyawarah. Nah, sudah ada yang berpendapat, sudah bisa menjadi pemimpin dalam kegiatan musyawarah. Nah, nanti Bapak akan memeriksa hasil tes wajib kalian terlebih dahulu. Nanti minggu depan akan Bapak umumkan siapa saja yang belum tuntas proses pembelajarannya, sehingga akan Bapak berikan remedial. Ya, dan juga bagi yang sudah tuntas nanti akan Bapak lakukan pengayaan. Untuk minggu depan kita belajar mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, untuk minggu depan. Nah, baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Bapak meminta ketua kelas ya, tapi untuk maju ke depan, kita bersama-sama berdoa. Nah, nanti sebelum pembelajaran diakhiri. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari, kalian bisa mengambil pemahaman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.